selamat pagi. Gimana nih kabar-kabarnya? Anak TKKB Mahakam MCLC. Semoga semua dalam keadaan sehat yang selalu dalam kasih Tuhan. Nah, saat pagi hari ini kita mau belajar kembali tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, sebelum kita mulai kita mau sama-sama satu di dalam doa. Anak-anak boleh semuanya yang di rumah lipat tangannya, tutup matanya, kita akan satu dalam doa. Benar ya Bapa, saat pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih anugerah penyertaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan, terutama anak-anak-Mu Tuhan, TKKB Mahakam MCLC. Kami mengucap syukur ya Bapa atas segala anugerah, kekuatan, kesehatan yang masih Engkau berikan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Saat pagi hari ini kami sebentar akan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan Kau tanamkan di hati anak-anak-Mu supaya dapat menjadi berkat Tuhan bagi mereka, orang-orang di sekitar mereka, orang tua mereka, kakak, adik-adik mereka Tuhan. Semua dapat mengucap syukur atas berkat firman-Mu yang telah Kau berikan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang akan membawakan tentang kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau Tuhan turut serta hadir dalam kehidupannya. Biarkan ia berkata-kata turut dengan kehendak-Mu. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Iya, saat pagi hari ini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Miss yakin dan percaya anak-anak sudah sering nih mendengarkan cerita ini. Entah itu di sekolah minggu, atau anak-anak mendengarnya dari teman-teman, dari kakaknya yang pernah cerita ya. Pasti semuanya tahu tentang cerita ini. Nah, kita akan buka Alkitab kita dalam kitab Daniel ya semuanya. Boleh di rumah buka sama-sama di dalam kitab Daniel. Semuanya sudah buka Alkitabnya dalam kitab Daniel? Iya, Miss yakin dan percaya anak-anak sudah sering ya mendengarkan cerita ini. Nah, Miss mau tanya nih sebelumnya, anak-anak pernah nggak lihat binatang yang namanya singa? Wah, pasti semuanya pernah lihat ya. Singa tuh adanya di mana ya? Iya, singa itu bisa ada di kebun binatang, di hutan rimba ya. Kalau di Afrika itu banyak singa berkeliaran di hutan-hutan liar. Nah, Miss juga mau nanya nih, ciri-ciri singa itu seperti apa ya? Ada yang tahu nggak? Iya, Miss yakin anak-anak juga tahu ya, ciri-ciri singa seperti apa. Yang pasti ya, badannya itu besar, memiliki bulu yang panjang-panjang. Wah, ada yang tahu nggak warna bulunya apa? Iya, singa itu warna bulunya tuh agak kecoklatan. Terus apalagi ciri-ciri singa? Ya, singa itu memiliki gigi yang tajam. Wah, luar biasa. Siapa yang tahu singa itu siapa yang ciptakan? Singa itu diciptakan oleh Tuhan. Singa itu salah satu ciptaan Tuhan. Nah, berbahaya nggak ya Miss kira-kira kalau kita main-main sama singa? Nah, ternyata singa itu binatang yang berbahaya. Dia bisa menyakiti kita. Tapi kalau kita hanya lihat-lihat aja itu nggak apa-apa. Nah, saat pagi hari ini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang Miss kasih judulnya Daniel dan Gua Singa. Pasti bingung ya apa sangkut pautnya Daniel dan Gua Singa. Nah, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, Miss akan cerita tentang Daniel, seorang yang dipakai Tuhan dengan hebat, dengan dahsyat, luar biasa ya dalam setiap kehidupannya. Dia dipakai Tuhan sebagai apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Ya, Daniel dipakai Tuhan sebagai orang kepercayaan raja. Anak-anak tahu nggak siapa raja yang mempercayai Daniel? Ayo, ada yang tahu? Ya, Raja Darius adalah
raja yang mempercayai Daniel. Kenapa Raja Darius mempercayai Daniel? Ada yang tahu? Wah, iya, karena Raja Darius tahu Daniel memiliki Allah atau ilah yang sangat luar biasa, yang sangat dahsyat kuasanya melebihi Allah-Allah lain. Mungkin kalau zaman dahulu ya, kalau Allah itu banyak macamnya. Ada yang percaya patung sebagai Allah atau Tuhan. Jadi mereka mintanya sama patung, menyembah patung, minta ini dan itunya sama patung. Ada juga yang memang percaya kepada Tuhan Allah kita yang luar biasa. Mereka percaya kepada Tuhan karena apa? Karena kuasa Tuhan itu dahsyat adanya dan benar kuasanya. Nah, saat pagi hari ini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Daniel pasalnya yang ke-6. Nah, di sini menceritakan tentang Daniel dan singa. Oke, nah Raja Darius ini adalah seorang pemimpin ya, atau seorang raja yang sangat luar biasa. Dia juga memiliki kekuasaan di beberapa tempat atau beberapa daerah ya pada saat itu. Nah, Raja Darius ini memerintah di usianya yang ke-62 tahun. Nah, wah, ternyata Raja Darius ini sudah cukup tua ya pada saat dia memerintah waktu itu. Nah, suatu ketika berkenalanlah Raja Darius ini. Dia memilih 120 wakil. Wah, kalau 120 itu banyak nggak ya jumlahnya anak-anak? Wow, puji Tuhan. Banyak, 120 itu banyak jumlahnya. Berarti Raja Darius ini memiliki beberapa tempat pemerintahan yang banyak ya, sehingga dia memilih 120 wakil-wakil untuk menjadi orang kepercayaannya. Nah, di antara 120 wakil terpilihlah 3 orang. Nah, yang Raja Darius percaya. Salah satunya adalah siapa? Iya, salah satunya adalah Daniel yang dipilih Raja Darius ini untuk menjadi 3 orang terpilih atau 3 orang spesial yang dipilih raja untuk mengawasi kerajaannya. Tahu nggak apa yang terjadi setelah Raja Darius memilih 3 orang ini? Nah, ternyata 2 orang di antara Daniel ini tidak senang. Karena apa? Ada yang tahu? Ya, karena Raja Darius memilih Daniel menjadi orang yang lebih spesial di antara 3 wakilnya ini. Aduh, siapa di sini yang senang menjadi orang spesial? Apalagi yang pilih siapa? Ayo, yang pilih Tuhan. Nah, seandainya kita dipilih seperti Daniel, pasti kita senang, bahagia. Nah, tapi 2 orang ini memiliki perasaan iri hati. Wah, baik gak sih anak-anak orang yang memiliki perasaan iri hati itu? Tentunya tidak baik. Itu adalah perasaan yang tidak benar. Nah, suatu ketika 2 orang ini membuat siasat. Wah, mereka merencanakan sesuatu. Mungkin mereka bisik-bisik ya sama temannya agar si Daniel gak dengar nih apa yang ingin mereka lakukan. Nah, anak-anak yang dikasih di dalam Tuhan, sebagai anak-anak yang Tuhan kasihi, kita tidak boleh memiliki perasaan iri, perasaan dengki, atau ingin merencanakan sesuatu yang tidak baik. Itu tidak boleh. Sebagai anak-anak yang Tuhan kasihi, kita harus memiliki sikap yang baik, sikap yang tidak iri, sikap yang benar di hadapan Tuhan, karena Tuhan menyukai orang-orang yang benar di hadapannya. Nah, akhirnya mereka merencanakan, wah, luar biasa ya, mereka merencanakan sesuatu yang tidak baik kepada Daniel. Mereka membuat suatu peraturan. Nah,
peraturan ini harusnya dipatuhi atau dilanggar. Ya, sebuah peraturan harusnya dipatuhi, ditaati, tidak boleh dilanggar. Mereka membuat suatu peraturan bahwa selama jangka waktu 30 hari tidak ada yang boleh menyembah ilah atau Allah lain selain daripada raja. Tidak boleh meminta apapun kepada Allah atau ilah lain di luar daripada raja. Jadi semua permintaan masyarakat, wakil-wakil raja, terutama 3 orang yang spesial dipilih oleh raja ini hanya boleh meminta kepada raja. Wah, gimana ya? Pada raja ini kan manusia, bukan Tuhan. Sedangkan kita sebagai orang percaya itu mintanya sama Tuhan. Yang jadi pertanyaan Miss saat pagi hari ini, Daniel nurut nggak sama perintah yang dibuat oleh orang-orang ini? Iya, kita lanjut ceritanya ya. Nah, akhirnya mereka membuatlah suatu peraturan di kertas. Nah, mereka minta raja untuk menandatangani kertas itu dalam jangka waktu yang tadi Miss sebutkan, yaitu berapa? 30 hari tidak ada yang boleh menyembah Allah lain selain raja dan meminta-minta kepada Allah lain di luar raja, dia akan dihukum. Nah, ada yang tahu nggak hukumannya itu apa? Iya, mereka akan dihukum, dimasukkan ke dalam gua singa. Waduh, luar biasa ini hukumannya. Ngeri nggak? Pasti ngeri ya. Singa kan suka makan daging, apalagi kalau dia lihat ya ada mangsa. Wah, luar biasa. Pasti kita digigitnya nih, dicabik-cabik. Aduh, Miss nggak bayangkan itu luar biasa rasanya sakitnya kita digigit oleh binatang yang namanya singa. Nah, tetapi apa? Tapi Daniel tidak mentaati peraturan itu. Dia tetap datang kepada Tuhan. Dia tetap bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Daniel tetap menyembah, berdoa, meminta semuanya kepada Tuhan. Nah, kita lihat di dalam kitab Daniel ayatnya yang kita lihat di kitab Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Kita baca sama-sama ya. Demikianlah firman Tuhan. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Wah, surat perintahnya sudah dibuat ya. Agar siapa dengar? Agar Daniel dengar. Pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 hari sekali ia berlutut dan berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa ia lakukan. Nah, ternyata apa? Daniel tidak mau mengikuti perintah yang telah dibuat, yang telah raja setujui itu. Karena apa? Karena Daniel tahu yang patut ia sembah itu adalah Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, yang harus disembah, bukan raja. Mungkin saat kita meminta sesuatu seperti barang, kita bisa mintanya sama raja, sama orang tua, sama kakak, bisa kita minta. Tapi saat kita berada dalam sebuah permasalahan, persoalan, sakit, penyakit, bisa nggak raja sembuhkan? Enggak, raja nggak bisa sembuhkan. Dokter bisa nggak? Mungkin dokter bisa menangani suatu penyakit yang diagnosanya jelas, tapi pada saat itu mungkin ada beberapa orang yang mengerti, tapi tetap kita harus memohon dan meminta kepada Tuhan, karena hanya Tuhan Allah kita yang dahsyat dan luar biasa. Setelah mereka tahu Daniel tetap melanggar perintah, mereka sengaja nih intip-intip Daniel, mau lihat, wah Daniel ini mengikuti aturan enggak yang telah kita buat, yang telah raja setujui, raja sepakati. Ternyata tidak. Akhirnya apa? Mereka datang ke tempat tinggal Daniel dan mereka menemukan Daniel tetap menyembah Tuhan. Dia bernyanyi, bersorak-sorak. Luar biasa nggak sih Daniel ini? Ya, Daniel adalah orang yang luar biasa. Dia tidak takut sama raja karena dia tahu
Tuhan yang luar biasa itu adalah Tuhan Allah yang sangat dahsyat dan luar biasa dalam kehidupannya, akan menyelamatkan dia, menjauhkan dia dari mara bahaya juga. Nah, setelah Daniel ditangkap, akhirnya apa yang terjadi? Daniel dimasukkan ke dalam lubang singa. Wah, karena nih rasanya kalau masuk ke lubang singa pasti ngeri ya. Anak-anak, wah pasti takut sekali ya. Mengerikan berada dalam lubang singa. Kemudian tahu nggak apa yang terjadi oleh Daniel? Selamat nggak Daniel setelah dimasukkan ke dalam lubang singa? Ya, terpuji nama Tuhan. Kuasa Tuhan itu sangat hebat, sangat dahsyat. Sehingga Daniel tidak apa-apa di dalam lubang singa itu, dalam gua singa itu. Tetapi saya masukkan, raja pun merasa ketakutan, raja merasa gelisah sepanjang malam. Perasaan raja itu menjadi tidak enak, dia tidak tenang memikirkan nasib Daniel. Aduh, mungkin raja berpikir ya, aduh bagaimana ini Daniel. Nah, lalu di ayat selanjutnya, di ayat yang ke-15 kita akan baca bersama-sama. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia. Raja merasa sedih ya, karena dia tahu bahwa Daniel itu adalah orang yang taat. Nah, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk ia masih berusaha untuk menolongnya. Lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ketahuilah ya raja, bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah." Ternyata menurut kepercayaan orang Median dan Persia, kalau sudah ada namanya undang-undang atau ketetapan itu tidak bisa dirubah, termasuk raja tidak bisa merubah. Nah, sepanjang malam setelah Daniel masuk ke dalam gua singa, raja merasa sedih, dia tidak melakukan apapun, dia hanya berpikir dan dia berkata pada Tuhan, "Tuhan Allah Daniel," katanya. Nah, dia meminta supaya Tuhan menyelamatkan Daniel. Nah, saat pagi hari tiba, bergegaslah raja mendatangi tempat itu atau mendatangi gua singa itu. Dia mau tahu bagaimana sih keadaannya Daniel di situ. Nah, dijelaskan di kitab Daniel ayatnya yang ke-6. Kitab Daniel pasal yang ke-6 di ayat yang ke-21. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Kata perasaan sedih tadi ya. Berkatalah ia kepada Daniel, "Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu?" Kemudian dari dalam gua ada yang menjawab, wah ternyata Daniel masih hidup, puji Tuhan. Lalu kata Daniel kepada raja, "Iya raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap tuanku ya raja, aku tidak melakukan kejahatan." Wah, ternyata di ayat firman Tuhan sangat luar biasa ya. Ternyata walaupun Daniel dimasukkan ke dalam gua singa, menurut kepercayaan orang-orang di Median dan Persia itu tadi, tapi ternyata Daniel itu tidak bersalah. Karena dia menyembah Allah atau Tuhan kita yang luar biasa. Nah, setelah didengar seperti itu, akhirnya batu pun digeser, Daniel pun dikeluarkan dari dalam gua singa. Wah, dengan perasaan yang sangat senang raja melihat Daniel keluar. Kemudian apa yang terjadi? Iya, orang-orang yang dipilih raja tadi, 3 orang, 2 orang yang jahat ini tadi dimasukkan di dalam gua singa beserta anak, istri, keluarganya dimasukkan semua. Belum sampai kemana-mana nih, mereka sudah diterkam, digigit, dicabik-cabik oleh singa. Waduh, luar biasa sekali. Kuasa Tuhan dahsyat untuk kehidupan Daniel. Untuk orang yang hidupnya tidak benar ya tidak akan ada keselamatan baginya. Nah, puji nama Tuhan.
Inilah cerita tentang Daniel. Miss mau anak-anak bisa mencontoh Daniel. Hiduplah dengan tekun, taat kepada Tuhan. Jangan pernah takut pada manusia, tapi takutlah kepada Tuhan, taatlah akan kuasa Tuhan. Karena Tuhan itu dahsyat dalam kehidupan kita. Contohnya telah dirasakan oleh Daniel. Tuhan menyelamatkan Daniel dari terkaman singa. Dia melindungi Daniel sehingga Daniel dapat keluar dari gua dengan sukacita yang luar biasa. Ya, demikianlah cerita yang bisa Miss sampaikan saat pagi hari ini kepada anak-anak. Semoga apa yang telah kita dengar, apa yang telah kita bagikan ini dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, kita akan akhiri dengan doa. Semuanya kembali lipat tangannya, tutup matanya. Kita akan satu di dalam doa. Kembali Bapa, kami mengucap syukur atas kasih anugerah-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami telah mendengarkan cerita Tuhan atau kebenaran firman-Mu tentang Daniel Tuhan yang berada di gua singa. Kami tahu Tuhan, karena percaya, karena iman Tuhan, Daniel dapat diselamatkan Tuhan dari singa-singa yang jahat Tuhan yang akan menerkamnya, karena kepercayaannya Tuhan akan Engkau, karena dia adalah orang yang taat Tuhan akan Engkau sehingga dia diselamatkan. Terpujilah namamu Tuhan. Kami mau Tuhan anak-anak-Mu di tempat ini juga Tuhan dapat hidup seperti Daniel, dapat belajar Tuhan dari seorang Daniel yang hidupnya taat akan perintah-Mu Tuhan dan tidak takut kepada manusia, tapi takutlah kepada Engkau Tuhan, karena Engkau Allah kami, Allah pencipta umat-Mu Tuhan, pelindung. Engkau Tuhan kami yang dahsyat. Kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu tertanam di hati kami, dapat menjadi kekuatan baru bagi kami Tuhan beserta anak-anak-Mu di tempat ini. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Kami telah mendengarkan tentang kebenaran firman-Mu. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, sampai jumpa.